Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Aulia Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 2210125320028. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan peserta didik yang diberikan oleh Ibu Nina Permatasari. Oke, langsung saja, karena tugas kali ini yang diberikan adalah tentang menganalisis aspek karakteristik kepribadian, aspek tugas-tugas perkembangan yang harus mereka lalui dan perankan saat ini, pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial, emosi, dan kognitif. Nah, jadi saya di sini mengambil tujuan adalah pertama, untuk mengidentifikasikan aspek karakteristik kepribadian. Kedua, mengidentifikasikan tugas-tugas perkembangan yang harus mereka lalui dan perankan saat ini. Ketiga, mengidentifikasikan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Keempat, mengidentifikasikan sosial, emosi, dan kognitif. Jadi ini adalah biodata peserta didik yang saya wawancarai. Nama, Maulida Azahra. Tempat tanggal lahir, Tabunganen 12 April 2005. Usia, 17 tahun. Sekolah, SMAN 1 Tabunganen. Kelas 12. Kurikuler yang dia ikuti adalah Paskibra. Tempat tinggal di Tabunganen Tengah, RT 04 nomor 26. Orang tua, Rahmat dan Masyanti. Pekerjaan orang tua laki-laki adalah petani. Orang tua perempuan adalah guru TK. Hobi siswi tersebut adalah latihan silat. Cita-cita jadi orang yang berguna bagi orang tua dan agama. Nah, jarak yang ditempuh sekolah dia adalah kurang lebih 250 meter. Pergi ke sekolah bisa jalan kaki atau berkendara. Langsung masuk ke pembahasan. Menurut WHO, remaja adalah mereka dengan rentang usia 18 sampai 24 tahun dan mereka yang sudah mengalami perkembangan dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan seksual. Perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa, terjadinya peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh dengan keadaan ekonomi yang relatif lebih mandiri. Beberapa psikologi membagi usia remaja ke dalam 3 periode, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir. Mereka menyebutkan kalau batas usia remaja itu berkisar antara 13 sampai 19 tahun. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap siswi bernama Maulida Azahra, siswi tergolong remaja pertengahan dan telah didapat hasil bahwa usia remaja ini banyak berbagai masalah yang harus dihadapi. Oke, masuk ke tujuan pertama, mengidentifikasi aspek karakteristik kepribadian. Pada dasarnya, manusia merupakan pribadi yang utuh dan memiliki sifat-sifat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam kedudukannya sebagai makhluk individu, seseorang menyadari bahwa dalam kehidupannya memiliki kebutuhan penting bagi diri pribadi, baik fisik maupun non-fisik. Dalam pertumbuhan fisiknya, manusia memerlukan kekuatan dan daya tahan tubuh serta perlindungan keamanan fisiknya. Perkembangan pribadi menyangkut perkembangan pribadi dari berbagai aspek yang diperlihatkan dalam perilaku. Perilaku seseorang yang mencerminkan berbagai aspek itu terbentuk dalam lingkungan. Berdasarkan teori tersebut, dapat dilihat dari perkembangan aspek karakteristik kepribadian yang terjadi pada siswi ini, seperti siswi lebih suka banyak teman, siswi sangat suka anak kecil, siswi kadang-kadang tertidur saat jam pembelajaran, siswi sering dipanggil teman-temannya ibu negara karena siswi berbicara layaknya ibu-ibu, dan siswi sangat suka menjadi pemimpin. 2. Mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan. Lingkungan pendukung. Dalam memenuhi tugas perkembangannya terhadap lingkungan keluarga yang baik, menyebabkan siswi atas nama Maulida Azahra dapat menghormati pendapat yang dikemukakan oleh orang lain. Selain itu, siswi memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang tua. Ketika dia hendak berangkat sekolah atau sekedar pergi keluar sebentar, dia selalu meminta izin kepada orang tuanya.
Untuk memperdalam kemampuannya di bidang olahraga, siswi Maulida Ajara merupakan seorang pelatih pencaksilat PSHT, sehingga tugas dan minat bakatnya dapat terarahkan dengan baik. Ini adalah bukti foto siswi Maulida Ajara adalah pelatih perguruan pencaksilat. Oh iya, tidak hanya sebagai pelatih perguruan pencaksilat, siswi ini sangat aktif dalam ekstrakurikuler Paskibra. Lingkungan penghambat. Yang jadi masalah terbesar siswi Maulida Ajara adalah siswi tersebut tidak diperbolehkan oleh orang tuanya untuk pulang terlalu larut malam. Sedangkan posisi siswi Maulida Ajara di sini adalah dia seorang pelatih yang latihannya selalu pulang larut malam. Walaupun orang tua siswi Maulida Ajara tetap mendukung kegiatan anaknya sebagai pelatih pencaksilat, tetap saja untuk pulang terlalu larut malam tidak diperbolehkan. Inilah yang membuat siswi Maulida Ajara harus bisa membagi waktunya. Ketiga, mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan fisik. Masa remaja merupakan salah satu di antara dua masa rentangan kehidupan individu, di mana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat bagi bagian-bagian tubuh tertentu pada tahun ke tahun. Permulaan kehidupan secara proporsional terlalu kecil, namun pada masa remaja proporsional menjadi terlalu besar karena lebih dahulu mencapai kematangan bagian-bagian yang lain. Berdasarkan teori tersebut, dalam perkembangan masalah fisiknya, siswi bernama Maulida Ajara mengalami sakit pinggang dan hulu hati. Hal ini dialami akibat terlalu sering kecapean. Jadi sakit yang dideritanya muncul setiap kali kecapean. Selain itu, berdasarkan ciri-ciri bentuk fisiknya, siswi Maulida Ajara memiliki tubuh yang ideal, sedang, kulit coklat dan mata yang berwarna coklat. Dalam perkembangan fisiknya, siswi tidak memiliki penyakit menular. Hal ini dikarenakan keluarga siswi memperhatikan pola makan siswi dengan baik. Siswi juga memiliki bakat baris berbaris dan pernah memperoleh beberapa predikat juara dari lomba-lomba yang diikutinya dengan timnya. Siswi Maulida Ajara juga pernah mewakili sekolah sebagai pengibar tingkat kecamatan. Begitu pula di sekolah, siswi selalu rapi dalam berpakaian. Hal ini dapat dilihat dari video call wawancara saya bersama siswi Maulida Ajara. Pakaiannya terlihat sangat rapi. Dari hasil observasi dan wawancara terhadap siswi tersebut, pertumbuhan dan perkembangan fisik yang dialami siswi Maulida Ajara meliputi 5 faktor, yaitu kecacatan tubuh, ciri fisik umum, bakat, lingkungan positif, serta syarat motorik yang baik. 4. Mengidentifikasi sosial, emosi, dan kognitif. Gejolak emosi remaja adalah masalah remaja lain pada umumnya yang disebabkan antara lain oleh adanya konflik peran sosial. Konflik peran yang mendapat menimbulkan gejolak emosi dan kesulitan lain pada masa remaja dapat dikurangi dengan memberi latihan agar anak dapat mandiri sedini mungkin. Dengan kemandiriannya, anak dapat memilih jalan sendiri dan dia akan berkembang lebih mantap. Oleh karena itu, ia tahu dengan tepat saat-saat yang berbahaya, di mana ia harus kembali berkonsultasi dengan orang tuanya atau dengan orang dewasa lain yang lebih tahu dari dirinya sendiri. Berdasarkan tersebut, dapat dilihat dari sosial emosi kognitif siswi tersebut sangat baik dalam berinteraksi. Jadi, banyak orang yang mau berteman dengan siswi tersebut. Di rumah, siswi juga baik berkomunikasi dengan orang tuanya. Siswi pun juga cukup patuh dengan aturan yang diberi oleh orang tua dan gurunya. Dalam diskusi kelas, siswi cukup aktif, namun sayangnya siswi tersebut mencatat materi pembelajaran hanya sesuai mood saja, atau bahkan kadang tidak mencatat materi. Siswi juga tidak terlalu suka dengan pelajaran fisika. Terima kasih. Ini adalah bukti wawancara saya bersama siswi Maulida Ajara. Saya lakukan secara online karena saya dalam kondisi sedang sakit, dan saya tidak memasukkan latar belakang siswi Maulida Ajara karena atas permintaan siswi tersebut. Jadi saya menghargai privasinya. Sekian, terima kasih. Salah khilaf mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.